Apa kabar Sobat Review Berita? Kali ini saya akan kembali membahas tentang politik identitas, tapi kaitannya dengan sikap dari Partai Nasdem yaitu pengusung Anies Baswedan terhadap isu politik ini. Ya, kenapa saya anggap ini penting? Karena memang kalau kita ingat pada Pilgub 2017 di Jakarta, ini menyisakan PR yang sangat banyak. Terjadinya polarisasi di masyarakat yang sampai hari ini pun masih terasa. Nah, tentunya kita tidak mau peristiwa ini terulang kembali pada Pilpres 2024. Kalau dipraktekkan kembali pada Pilpres 2024, tentunya akan lebih memperkuat luka batin yang selama ini sudah ditorehkan dari para kubu Anies di Pilgub 2017, di mana saat itu kubu Anies sangat menggebu-gebu, bahkan dimotori oleh FPI yang tak lain adalah Habib Rizik yang secara besar-besaran mengkampanyekan anti Ahok yang kita kenal sebagai seorang Cina dan seorang Kristen. Tentunya Ahok adalah sasaran yang empuk karena kubu Anies menggunakan dalil agama yaitu fatwa MUI untuk memojokkan kondisi Ahok. Nah, tentunya kita tidak boleh mengulang hal seperti ini lagi pada pemilu 2024. Nah, sekarang muncul kembali wacana politik identitas dan sudah ditegaskan juga oleh Partai Umat yang diusung oleh menantu Amin Rais. Dalam acara kemarin, menantu Amin Rais tersebut mengatakan bahwa partainya akan menggunakan politik identitas. Dan wacana ini diaminkan juga oleh Anies Baswedan karena Anies juga hadir dalam acara itu. Seperti kita ketahui, Anies pernah mendapat julukan sebagai Bapak Politik Identitas. Tentunya julukan ini bukan julukan yang tiba-tiba ada. Konteksnya tentu berkaitan dengan Pilgub 2017. Dan sampai hari ini pun Anies tidak pernah menolak kalau dirinya dianggap sebagai tokoh politik identitas. Yang menarik adalah perubahan sikap politik dari Partai Nasdem. Pada tahun 2002 lalu, tepatnya pada bulan Juli, Surya Paloh dalam sebuah acara Partai Nasdem mengatakan bahwa dirinya tidak ingin Nasdem terjebak dalam politik identitas. Ya, kalau kita kaitkan dengan ideologi yang diusung oleh Nasdem yaitu restorasi, yang maksudnya restorasi atau perbaikan, ya pastinya memang tidak cocok. Tapi anehnya pada bulan Oktober tahun 2022, Nasdem justru mengusung seorang capres yang dikenal sebagai tokoh politik identitas yaitu Anies Baswedan. Ini yang menarik ya, ada perubahan sikap yang kelihatan sekali. Nasdem mementingkan soal pragmatisme daripada soal kebangsaan. Karena kalau kita bicara pragmatis, ya memang Nasdem membutuhkan itu. Karena kalau dalam pertarungan kontestasi politik 2024 dan suaranya tidak memperoleh suara yang cukup atau minimal, tentunya akan hilang dari kursi Senayan. Tentunya Nasdem tidak mau seperti itu. Setelah 2 periode mereka mendapatkan kursi tiba-tiba hilang. Ya, ini mungkin cara upaya dari Nasdem untuk kembali menguatkan dukungan politiknya terhadap partai tersebut. Ya, mau nggak mau dia harus menggunakan para pendukung Anies yang selama ini belum tertampung di partai. Yang menarik lagi sekarang ini setelah kemarin Partai Umat menegaskan partainya akan menggunakan politik identitas dan ditegaskan juga menghadirkan Anies Baswedan sebagai tokoh politik identitas, Nasdem pun akhirnya bersuara juga bahwa partainya tidak mempermasalahkan politik identitas dan dikuatkan juga oleh Rocky Gerung. Nah, ini ada sebuah istilahnya pengalian makna yang sesungguhnya dari politik identitas dalam politik praktis. Memang secara konsep politik identitas itu tidak ada masalah karena memang setiap manusia sejak lahir sudah diembel-embeli atau dilabeli dengan identitas. Yang pasti identitas secara demografis yaitu gender, laki-laki dan perempuan. Yang kedua mungkin dari sisi keluarga. Kalau dia dari suku Jawa pasti akan dianggap orang Jawa. Kalau keluarganya beragama Islam atau Kristen atau Katolik atau Hindu pasti akan melekat juga identitas itu. Tapi persoalannya bukan di situ.
Ketika politik identitas itu dijadikan suatu praktek politik yang kotor seperti pada Pilgub 2017, ini akan menjadi masalah besar. Nah, cara-cara mengeksploitasi identitas untuk kepentingan politik tentunya lebih banyak merugikan kelompok minoritas dibandingkan kelompok mayoritas. Karena kebanyakan politik identitas dimainkan oleh kelompok mayoritas untuk menekan kelompok minoritas, seperti kelompok agama, kelompok suku, kelompok ras, kelompok etnis, atau golongan tertentu, dan itu sudah terjadi di mana-mana. Misalkan kalau di Eropa, kelompok ekstrim Kristen kanan mereka melakukan tekanan politik terhadap para pendatang atau imigran dari Timur Tengah. Tentu kalau di Indonesia, tentu kita tahu juga bahwa dulu FPI melakukan persekusi kepada kelompok Muhammadiyah yang minoritas. Nah, tentunya praktek-praktek seperti itu tidak boleh terjadi lagi, apalagi sekarang masalah kehidupan umat beragama di Indonesia juga belum sepenuhnya terjalin harmonis. Meskipun Presiden Jokowi sudah menegaskan bahwa negara menjamin kebebasan setiap pemeluk agama untuk menjalankan ibadah, tapi nyatanya praktek-praktek di lapangan masih sering terjadi persekusi-persekusi. Ya, tentunya tidak luput dari pemilahan-pemilahan identitas dan intoleransi yang masih merebak di kalangan akar rumput. Nah, dengan adanya wacana politik identitas ini tentunya akan menyuburkan lagi praktek-praktek seperti itu di daerah-daerah tertentu atau di tingkat lokal. Pastinya konflik-konflik di tingkat lokal akan tidak terhindarkan. Nah, tentunya kita tidak menginginkan seperti itu. Karena wacana-wacana politik identitas untuk menyerang kelompok lain, terutama kelompok minoritas, menjadi sebuah justifikasi beberapa kelompok untuk menekan kelompok lainnya yang berseberangan atau tidak sepaham atau tidak mendukung gagasan atau kelompok mereka. Nah, kalau kita perhatikan apa yang dilakukan oleh Nasdem ini, jelas-jelas dia ingin merusak kebangsaan bangsa kita sendiri, merobek ketuhanan kebangsaan sudah dijalin oleh para pendiri bangsa ini. Kemudian di sini Nasdem yang sengaja melakukan ini hanya untuk kepentingan sesaat 5 tahun, tapi dia tidak berpikir secara lebih jauh 100 tahun kemudian. Secara pribadi saya berharap partai seperti Nasdem ini tersingkir dari Senayan sehingga dia tidak punya sesuatu lagi untuk menjalankan politik identitas. Itu lebih baik daripada dia di Senayan dan dia berhasil menggunakan sarana politik identitas untuk mendulang suara di Pileg 2024. Kalau kita biarkan partai seperti Nasdem, tentunya akan membuat keterusan bahwa ternyata apa yang dilakukan Anies dan kubunya dan Nasdem dan para pendukung politik identitas agama ini memang dibenarkan atau tidak salah. Nah, tentunya akan memberikan pemahaman yang berbeda bagi masyarakat di tingkat bawah. Semoga apa yang saya bagikan bermanfaat.